Selamat pagi Bu. Untuk tugas hari ini adalah presentasi tentang KD 3.2 dan 4.2. Saya akan mulai dengan KD 3.2. Pengertian globalisasi. Globalisasi sering disebut fenomena dunia berwajah banyak. Oleh karena itu, globalisasi sering diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, universalisme, dan westernisasi, dan deterioralisasi. Yang pertama adalah internasionalisasi, adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Liberalisasi adalah pencabutan batas-batas pemerintahan dengan membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. Westernisasi adalah ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Yang terakhir adalah deterioralisasi, adalah perubahan-perubahan geografis sehingga ruang dalam perbatasan tempat dan jarak berubah. Globalisasi adalah salah satu istilah yang memiliki hubungan dengan itu. Ini ada pengertian globalisasi para ahli. Contohnya adalah Anthony Giddens, Emmanuel Richer, Martin Elbow, Malcolm Walters, Selo Somarjan, Ahmad Superman. Yang bagus adalah Anthony Giddens. Saya akan membacakan yang Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara peristiwa di suatu lokasi dengan lokasi yang lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Proses globalisasi. Sebenarnya, benih-benih globalisasi ini setelah dimulai sejak manusia mengenal perdagangan antar negara, yaitu tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu, perdagangan dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, baik dari darat maupun laut. Fase selanjutnya ditandai dengan dominisasi, yaitu perdagangan kaum muslim di Asia Afrika, di mana samping berdagang, kaum muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama dan abjad arsitektur, nilai sosial dan budaya Arab kepada warga dunia. Fase berikutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran, yaitu oleh bangsa Eropa. Hal ini didukung oleh terjadinya proses revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Pada saat itu berkembang pula kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap difusi penyebaran antar kebudayaan di dunia. Berkembangnya industri, kebutuhan akan bahan baku serta pasar yang memunculkan berbagai perusahaan multi internasional di dunia. Fase terakhir adalah fase terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia. Implikasinya adalah negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas, sehingga ini didukung pula dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Faktor pendorong globalisasi. Perkembangan globalisasi yang begitu cepat, berbagai faktornya adalah: yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian suatu negara. Faktor yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian di suatu negara, yaitu di bidang perdagangan, produksi maupun keuangan, dan perekonomian dunia yang saling berhubungan antar negara. Yang terakhir adalah mengglobalnya pasar uang, dan mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian dunia. Jika dapat dikatakan, terbukanya perekonomian ini, suatu negara saling terkait dengan pasar uang. Yang selanjutnya adalah KD 4.2, yaitu strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Hal pertama adalah reaksi komunitas lokal terhadap munculnya globalisasi.
Jauh sebelum globalisasi muncul, komunitas lokal sudah ada dalam masyarakat. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku. Dampak globalisasi yang terjadi dalam masyarakat tentu akan berpengaruh juga pada kita sebagai anggota masyarakat dalam komunitas lokal dan luas sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan tantangan bagi masa depan bangsa kita. Untuk itu, kita harus siap menghadapinya dan mampu menangkap peluang yang ditawarkannya. Lanjut. Secara umum, reaksi tersebut disimpulkan oleh Roland Robertson cuma Roland Robertson. Yang bagus adalah pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Sebagai contoh, semakin menguatnya rasa kebersamaan kita. Yang kedua adalah sikap selektif terhadap globalisasi. Dalam menanggapi globalisasi ini, muncul kelompok pro atau yang mendukung globalisasi dan kelompok anti globalisasi yang ibaratnya kontra. Kelompok pro globalisasi menganggap bahwa globalisasi adalah membawa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Sementara yang kelompok anti globalisasi adalah kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara. Namun, bagi bangsa Indonesia sendiri, globalisasi disikapi dengan sikap yang selektif, arif dan bijaksana. Sikap inilah yang dibutuhkan sebagai sikap berhati-hati dan memilah dan memilih pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Karena pengaruh dari globalisasi ada juga yang bersifat negatif, maka masyarakat Indonesia harus menjadi materialis serta membudaya solidaritas dan kecintaan terhadap tanah air. Oleh karena itu, sikap seperti arif dan bijaksana harus dimiliki setiap masyarakat agar tidak terjadi hal negatif tersebut. Yang ketiga adalah menghadapi tantangan globalisasi. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah cara negara menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, terutama sebagai sesama negara berkembang seperti dulu Indonesia, untuk mengendalikan arus globalisasi ini. Seperti contohnya di bidang ekonomi misalnya, kerjasama negara-negara ini harus diperjuangkan dengan tatanan ekonomi yang lebih baik. Antara lain mendorongnya terciptanya hukum internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Usaha ini tentu harus dibarengi dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk merespon arus budaya asing dengan baik. Kata-katanya yang bagus adalah budaya yang baik diterima dan yang tidak baik dibuang. Menurut Selo Sumarjan, untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kedua adalah harus mempunyai keahlian. Yang ketiga, mempunyai cita-cita hidup. Yang keempat, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tatanan masyarakat. Yang kelima adalah memiliki kesadaran akan hak kewajiban sebagai masyarakat warga negara Indonesia. Yang keenam adalah berperilaku sesuai nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. Jadi harus patuh hukum. Yang ketujuh adalah mempunyai kemauan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Yang terakhir adalah strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Ketimpangan sosial termasuk masalah sosial karena merupakan sesuatu yang kita tidak harapkan, yang perlu kita cari solusinya. Salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang memiliki kondisi miskin
hingga mereka dapat melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ini dilakukan untuk mendorong kemampuan masyarakat dengan mendorong motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang menjadi tindakan yang nyata. Menurut Jim Life, konsep pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan erat dengan dua konsep, yaitu konsep power dan ketimpangan, sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, terima kasih Bu.